Halo sahabatku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi kebahagiaannya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kita berbagi kisah-kisah yang paling menguji emosi dan menyentuh hati. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan berada di titik terendah dalam hidup? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kisah kita kali ini adalah tentang pengorbanan luar biasa seorang istri bernama Selma. Bayangkan, di saat duka masih begitu pekat setelah suaminya meninggal, ia dipaksa merelakan satu-satunya kenangan terindah mereka, cincin pernikahan, hanya demi melunasi utang-utang mertua dan iparnya. Tapi, apa balasan yang ia terima setelah pengorbanan itu? Dia justru dicampakan dan diusir tanpa belas kasihan. Hati siapa yang tidak hancur? Kisah ini akan membawa kita melihat bagaimana takdir bekerja dengan cara yang paling tidak terduga, dan bagaimana kebaikan hati bisa menjadi pembalasan yang menghancurkan keangkuhan. Nah, sebelum kita larut dalam ceritanya, Momo mau minta dukungan dari sahabatku semua. Boleh ya? Tekan tombol like untuk cerita ini. Bagi yang baru pertama kali hadir di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus terhubung dan berbagi kisah setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Momo mau kenal lebih dekat dengan kalian. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Terima kasih banyak ya, sahabatku. Baik, jika sudah, mari kita siapkan hati dan langsung masuk ke babak pertama. Tanah kuburan itu masih basah. Aroma bunga Kamboja dan melati yang ditabur 3 hari lalu masih tercium pekat, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Tapi Selma sudah tidak di sana. Fisiknya terduduk di lantai kamar yang dingin, memeluk bingkai foto berukuran sedang. Di foto itu, suaminya, Heru, tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Senyum yang selalu berhasil menenangkan Selma, senyum yang kini hanya bisa ia lihat dalam kenangan. Sudah 3 hari Heru pergi meninggalkannya untuk selamanya. Tapi bagi Selma, rasanya baru 3 detik lalu ia menggenggam tangan suaminya yang mendingin di rumah sakit. Dunianya runtuh seketika. Hampa. Kamar yang dulu penuh tawa dan cerita, kini senyap bagaikan kuburan. Setiap sudut ruangan seolah berteriak, mengingatkannya pada sosok Heru. Jaket yang masih tergantung di belakang pintu, aroma parfum Heru yang samar-samar masih tertinggal di bantal. Air mata Selma menetes lagi, membasahi kaca bingkai foto itu. "Mas, aku kangen," bisiknya lirih. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia benar-benar sendirian sekarang. Di luar kamar, suasana duka terasa sangat berbeda. Ibu mertuanya, Bu Ayu, dan adik iparnya, Alia, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan anak dan kakak. Mereka memang memakai baju berwarna gelap, tapi raut wajah mereka tegang karena alasan lain. Keduanya duduk berdekatan di meja makan, menghitung sisa amplop sumbangan duka yang terkumpul. "Cukup tidak ya, Bu? Buat bayar cicilan mobil baru?" bisik Alia pelan, takut terdengar Selma. Bu Ayu menepuk tangan putrinya. "Hus, jangan kencang-kencang. Nanti menantumu yang pelit itu dengar. Lagi pula, uang ini tidak akan cukup. Kita punya masalah yang lebih besar dari sekadar mobil." Wajah Bu Ayu terlihat cemas. Alia cemberut. Sejak kakaknya meninggal, ia merasa pemasukan keluarga berkurang, dan kini ia harus memikirkan cara mendapatkan uang lagi. Tepat saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Bukan ketukan tamu biasa, tapi 3 kali ketukan yang keras, tegas, dan sangat formal. "Toh, toh, toh." Selma yang berada di kamar sedikit terlonjak, namun ia enggan bergerak dari posisinya. Hatinya terlalu berat untuk sekadar bangkit dan menemui tamu. Biarlah mertua atau iparnya yang membuka. Di meja makan, Bu Ayu dan Alia saling pandang. Jantung mereka berdebar kencang. "Siapa, Bu?" tanya Alia. Bu Ayu memberi isyarat agar Alia diam. Ia berjalan mengendap-endap, mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu. Seketika, wajah Bu Ayu pucat pasi seperti kapas. Matanya membelalak ngeri. "Alia, celaka. Itu orang dari bank," desisnya panik. Alia langsung berdiri, kakinya lemas. "Apa? Mati kita, Bu? Pasti soal tagihan itu."
Bagaimana ini? Mereka berdua panik luar biasa. Ketakutan mereka bukan karena duka, tapi karena rahasia besar mereka akan segera terbongkar. Ketukan pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Permisi. Selamat siang. Mau tak mau, Bu Ayu harus membukanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria tegap berusia 40-an, berkemeja batik rapi dimasukkan ke celana bahan. Pria itu membawa map tebal berwarna biru. Wajahnya datar namun tatapannya tajam. Selamat siang. Benar ini kediaman Ibu Ayu? Tanyanya sopan namun tegas. Saya Eko, dari Bank Amanah. Suara keributan di depan akhirnya memaksa Selma keluar dari kamar. Ia berjalan gontai, matanya sembab dan rambutnya sedikit berantakan. Ia ingin tahu siapa yang datang di tengah suasana duka ini. Mata Bu Ayu menangkap sosok Selma yang muncul di belakangnya. Dalam sepersekian detik, otak liciknya bekerja. Ini dia jalan keluarnya. Wajah Bu Ayu yang tadi pucat karena takut, langsung berubah menjadi wajah penuh derita. Air mata seketika mengalir deras dari matanya. Ya Tuhan, Pak, Bapak tidak lihat kami sedang berduka? Ratap Bu Ayu, suaranya dibuat bergetar hebat. Ia memegang kusen pintu seolah tak kuat berdiri. Pak Eko sedikit terkejut. Maaf, Ibu. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tapi kedatangan saya benar-benar mendesak. Alia, yang mengerti sandiwara ibunya, segera berlari menghampiri Selma dan memegang lengan kakak iparnya itu. Mbak Selma, Mbak. Isaknya, tak kalah dramatis. Selma menatap bingung. Ada apa ini? Bu, siapa bapak ini? Pak Eko berdeham, berusaha profesional. Begini, Bu Selma. Saya harus menyampaikan ini. Ada pinjaman atas nama Ibu Ayu yang sudah menunggak selama 3 bulan. Peringatan terakhir sudah kami kirimkan minggu lalu, namun tidak ada respons. Total utang pokok beserta denda dan bunganya saat ini adalah 150 juta rupiah. Jantung Selma serasa berhenti berdetak. 150 juta? Uang dari mana sebanyak itu? Sejak kapan mertuanya berutang? Utang apa, Bu? Tanya Selma pelan. Inilah saatnya. Bu Ayu langsung meraung, lebih keras dari tangisan di pemakaman Heru. Selma, Nak, maafkan Ibu. Ibu terpaksa. Ia menatap Selma dengan tatapan memelas. Ini semua demi Heru, anak Ibu. Demi suamimu, Selma. Selma terhuyung mundur. Rasanya seperti ada palu godam menghantam kepalanya. Demi Mas Heru? Maksud Ibu? Alia dengan cepat menimpali, seolah mereka sudah latihan. Iya, Mbak. Mbak Selma ingatkan, waktu Mas Heru butuh perawatan intensif di rumah sakit swasta itu, yang katanya biayanya mahal sekali dan tidak ditanggung asuransi penuh? Sebenarnya Ibu yang pinjam uang ke bank. Diam-diam. Alia terisak di bahu Selma. Kami tidak mau Mbak Selma khawatir. Kami pikir kami bisa mencicilnya pelan-pelan. Jadi, Ibu nekat menggadaikan sertifikat rumah ini ke bank demi kesembuhan Mas Heru. Sebuah kebohongan besar telah dilemparkan. Kenyataannya, utang itu adalah murni utang Bu Ayu yang tertipu investasi bodong dan kebiasaan Alia membeli barang-barang mewah secara kredit. Nama Heru dicatut hanya untuk memeras Selma. Selma limbung. Kepalanya pusing. Jadi, selama ini suaminya dirawat dengan uang utang? Dan ia tidak tahu? Rasa bersalah langsung menyergapnya. Ia merasa menjadi istri yang gagal, istri yang tidak tahu pengorbanan keluarga suaminya. Pak Eko kembali bersuara, memecah drama itu. Maaf, ibu-ibu. Saya paham situasinya berat. Tapi aturan bank sudah jelas. Kami memberikan waktu 3 hari dari sekarang untuk pelunasan. Jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran, dengan sangat terpaksa, tim kami akan datang untuk melakukan proses penyitaan agunan, yaitu rumah yang sedang Ibu tempati ini. Bagai disambar petir di siang bolong. Rumah ini akan disita? Kenangan terakhirnya bersama Heru akan hilang? Bu Ayu dan Alia langsung menjatuhkan diri, bersimpuh di kaki Selma. Aksi ini begitu teatrikal, membuat Selma kaget. Selma, tolong kami, Nak.
Bu Ayu memegang kedua kaki Selma. Cuma kamu harapan kami. Kamu pasti punya tabungan, kan? Sisa warisan orang tuamu mungkin? Tolong, Selma, laksanakan bakti terakhirmu untuk suamimu. Jangan biarkan rumah ini disita. Ibu mohon, Nak, kamu tidak mau kan? Arwah Heru tidak tenang melihat kita semua jadi gelandangan. Alia tak mau kalah. Mbak Selma, tolong. Mbak, anggap saja ini untuk membayar semua pengorbanan ibu yang sudah merawat Mas Heru. Mbak mau kan? Mas Heru tenang di sana? Dia pasti sedih sekali kalau tahu kita terusir dari rumah kenangannya. Selma membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Di satu sisi, ia berduka. Di sisi lain, ia merasa bersalah. Di sisi ketiga, ia dipaksa mengambil tanggung jawab yang begitu besar. Ia menatap nanar pada dua perempuan yang menangis meraung-raung di kakinya. Ia menatap Pak Eko yang menunggu jawaban tegas. Ia tidak tahu, di balik air mata itu, Bu Ayu dan Alia sedang tersenyum dalam hati, melihat umpan mereka dimakan mentah-mentah. Selma memejamkan mata. Napasnya sesak. Tabungannya dan Heru sudah habis untuk biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Ia tidak punya uang 150 juta. Tapi ia tidak tega. Ia tidak mau nama baik Heru tercoreng karena utang. Beri saya waktu, Pak, ujar Selma akhirnya. Suaranya pecah dan bergetar. Beri saya waktu, 3 hari. Saya akan usahakan. Pak Eko mengangguk lega. Baik, Bu Selma. Keputusan yang bijak. Kami tunggu kabar baiknya dalam 3 hari. Setelah Pak Eko pergi, Bu Ayu dan Alia segera bangkit dan memeluk Selma erat. Terima kasih, Selma. Terima kasih. Ibu tahu kamu memang menantu terbaik. Ibu tahu kamu sangat mencintai Heru. Puji Bu Ayu bertubi-tubi. Selma hanya bisa terdiam, kaku dalam pelukan palsu itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Selma kembali ke kamarnya. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. Bagaimana ia harus mencari uang 150 juta dalam 3 hari? Di tengah kebuntuannya, matanya tertuju pada kotak perhiasan kecil di atas meja rias. Kotak tempat ia menyimpan satu-satunya harta yang paling berharga. Malam itu, Selma tidak bisa tidur barang sedetik pun. Kamar yang dulu terasa hangat dalam dekapan Heru, kini terasa seperti penjara yang dingin. 3 hari. Uang 150 juta. Di atas meja rias, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, kotak perhiasan kecil berwarna bludru merah hati itu seolah memanggilnya. Kotak itu adalah pemberian Heru saat mereka bertunangan. Dengan tangan gemetar, Selma meraihnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, terbaring sepasang cincin kawin mereka. Milik Heru sudah ikut bersamanya ke dalam peristirahatan terakhir. Kini, tinggal milik Selma. Cincin emas putih sederhana dengan sebutir berlian kecil di tengahnya. Tidak mewah, tapi nilainya melebihi apapun bagi Selma. Ia mengambil cincin itu. Dinginnya logam menyentuh kulitnya, mengirimkan getaran kenangan yang menyakitkan. Ia ingat betul hari itu. Heru memasangkan cincin ini di jari manisnya, di depan penghulu dan keluarga. Ini simbol cinta kita, Selma, bisik Heru saat itu. Simbol bahwa hati kita sudah terikat selamanya. Jaga baik-baik, ya. Air mata Selma menetes lagi. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Isaknya tertahan. Bagaimana mungkin ia harus melepaskan simbol ikatan abadi mereka? Tapi bayangan Bu Ayu dan Alia yang bersujud di kakinya, memohon demi nama baik Heru, kembali terngiang. Bayangan rumah ini, tempat mereka membangun cinta, akan disita dan dilelang. Aku harus menyelamatkan rumah ini, Mas. Ini satu-satunya peninggalan fisikmu. Aku harus menjaga nama baikmu. Gumam Selma pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang hancur. Ia memegang cincin itu erat-erat di dadanya. Sepanjang malam ia berperang batin. Antara mempertahankan kenangan suci, atau memenuhi bakti terakhir yang dituntut mertuanya. Keesokan paginya, matahari terasa enggan bersinar. Selma keluar kamar dengan mata bengkak dan lingkaran hitam pekat. Keputusannya sudah bulat, meski hatinya remuk redam. Di meja makan, Bu Ayu dan Alia sudah menunggunya. Wajah mereka penuh antisipasi,
Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan sandiwara seperti kemarin. Bagaimana, Selma? Tanya Bu Ayu langsung, tanpa basa-basi. Sudah ada jalan keluarnya? Waktu kita tinggal 2 hari. Selma menatap mertuanya dengan pandangan kosong. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas tangannya, memasukkan kotak bludru merah itu ke dalamnya, lalu berjalan ke arah pintu depan. Bu Ayu dan Alia saling pandang, lalu senyum tipis tersungging di bibir mereka. Mereka tahu persis apa yang akan dilakukan Selma. Selma berjalan kaki menyusuri trotoar. Pikirannya kosong. Ia tidak peduli tatapan orang-orang yang mungkin heran melihat wanita dengan wajah sembab berjalan tak tentu arah. Langkahnya membawanya ke sebuah ruko di kawasan pecinan. Toko emas, sumber rejeki. Tempat di mana Heru dulu membeli cincin itu bersamanya. Ironis. Tempat awal mula kebahagiaan itu, kini menjadi tempat akhir dari segalanya. Ia mendorong pintu kaca itu. Lonceng kecil berbunyi. Seorang pria paruh baya Tionghoa, Koh Afuk, pemilik toko, menyambutnya. Siang, Bu Selma. Lama tidak mampir. Mau cari perhiasan lagi? Sapa Koh Afuk ramah. Dia ingat Selma dan Heru. Selma hanya menggeleng pelan. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan tangis yang mendesak keluar. Saya mau jual, Koh. Suaranya bergetar. Koh Afuk terkejut. Jual? Jual apa, Bu? Selma membuka tasnya, mengeluarkan kotak bludru itu, dan mendorongnya pelan ke atas etalase kaca. Ini. Koh Afuk membukanya. Matanya langsung mengenali cincin itu. Loh? Ini kan cincin kawin ibu? Yang dulu Pak Heru pesan khusus? Tanyanya kaget. Ia menatap Selma dengan prihatin. Maaf, Bu, Pak Heru. Selma mengangguk. Suami saya sudah meninggal 3 hari lalu. Koh Afuk terdiam. Ia menatap Selma iba. Ya ampun, Bu, saya turut berduka cita. Tapi, yakin ini mau dijual? Ini barang bagus, berliannya asli. Tapi ibu tahu sendiri, kalau dijual kembali, harganya pasti jatuh. Apalagi ini cincin kawin, kenangannya. Sayang sekali, Bu. Tidak bisa digadai saja. Selma menggeleng cepat. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Saya butuh uang tunai hari ini, Koh. Saya butuh 150 juta. Cukup? Tanyanya putus asa. Koh Afuk menelan ludah. Dia mengambil timbangan, kaca pembesar, dan alat penguji berlian. Ia memeriksa cincin itu dengan teliti. Ini desain khusus. Emas putihnya kualitas terbaik. Berliannya juga VVS. Saya bisa ambil di harga 155 juta, Bu. Itu sudah harga terbaik yang bisa saya kasih. Kasihan lihat ibu. Hati Selma seperti diremas. Cukup. Bahkan lebih. Tapi harga yang harus ia bayar adalah kenangan terakhir dari suaminya. Saya ambil, Koh, katanya mantap, meski bibirnya bergetar hebat. Proses transaksi berlangsung cepat. Koh Afuk menghitung tumpukan uang kertas 100 ribuan. Selma menatap cincin itu untuk terakhir kalinya, sebelum Koh Afuk memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil dan menyimpannya di laci brankas. Hilang sudah. Ikatan itu sudah resmi ia lepaskan dengan tangannya sendiri. Koh Afuk menyerahkan uang itu dalam sebuah amplop coklat besar. Tangan Selma terasa berat menerimanya. Terima kasih, Koh. Selma berjalan pulang. Langkahnya lebih berat dari saat berangkat. Amplop di tasnya terasa seperti batu bara panas. Begitu ia membuka pintu rumah, Bu Ayu dan Alia langsung menyambutnya di depan pintu, seolah sudah menunggu sejak tadi. Mata mereka tidak tertuju pada Selma, tapi pada tas yang dibawa Selma. Sudah pulang, Nak? Sapa Bu Ayu, suaranya dibuat semanis mungkin. Bagaimana? Selma tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke meja makan. Ia keluarkan amplop coklat tebal itu, dan ia letakkan di atas meja. 155 juta. Cukup untuk melunasi utang itu. Mata Bu Ayu dan Alia berbinar serakah. Alia bahkan hampir bertepuk tangan saking senangnya, sebelum disikut pelan oleh Bu Ayu. Bu Ayu segera mengambil amplop itu, membukanya, dan melihat isinya. Senyum puas tak bisa disembunyikannya lagi.
Ya Tuhan. Selma, kamu benar-benar berhasil, Nak. Bu Ayu langsung memeluk Selma erat. Pelukan yang terasa begitu palsu dan dingin. Ibu tahu kamu menantu yang paling berbakti. Ibu tahu cintamu pada Heru sangat besar. Kamu sudah menyelamatkan keluarga ini. Heru pasti sangat bangga padamu di surga. Puji Bu Ayu bertubi-tubi. Selma hanya berdiri kaku. Hatinya mati rasa. Ia menatap jari manis kirinya yang kini telanjang. Kosong. Sama seperti hatinya. Alia ikut menimpali. Iya, Mbak. Wah, ini malah ada lebihnya 5 juta. Bu, asyik. Cukup nih buat beli tas yang kemarin Alia tunjuk di mall. Celetuk Alia tanpa rasa bersalah. Bu Ayu melotot, tapi Alia tidak peduli. Selma mendengar celetukan itu dengan jelas. Seperti tamparan keras di wajahnya. Ia baru saja menjual jiwanya demi mereka, dan yang iparnya pikirkan adalah tas baru. Selma melepaskan pelukan Bu Ayu dengan pelan. Urusan saya sudah selesai, Bu. Saya sudah melunasi utang atas nama Mas Heru. Tolong segera selesaikan pembayarannya ke bank. Tanpa berkata apa-apa lagi, Selma berjalan gontai menuju kamarnya. Ia menutup pintu. Tepat saat pintu tertutup, ia mendengar suara tawa cekikikan dari Alia di luar. Yes. Akhirnya, Bu. Selamat kita. Lega banget. Selma bersandar di balik pintu, tubuhnya merosot ke lantai. Ia memeluk lututnya. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa sakit yang begitu pekat dan kekosongan yang luar biasa. Ia sudah mengorbankan segalanya. Dan firasatnya mengatakan, ini baru permulaan dari mimpi buruknya. 2 hari telah berlalu sejak Selma menyerahkan uang hasil penjualan cincin kawinnya. 2 hari itu ia habiskan di dalam kamar, seolah sedang berkabung untuk kedua kalinya. Ia berduka atas kepergian suaminya, dan kini ia berduka atas hilangnya kenangan terakhir mereka. Ia tidak keluar kamar, hanya minum air putih saat tenggorokan terasa kering. Ia mendengar suara mertua dan iparnya beraktivitas di luar. Pagi itu, ia mendengar mereka pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin ke bank untuk melunasi utang. Hati Selma sedikit lega. Setidaknya, pengorbanannya tidak sia-sia. Setidaknya, rumah kenangan Heru aman. Setidaknya, nama baik suaminya terjaga. Ia mencoba merasionalkan rasa sakit di hatinya dengan pemikiran itu. Siang hari, Selma mendengar pintu depan dibuka. Terdengar suara tawa. Bukan tawa pelan, tapi tawa lepas dan riang. Suara Alia yang dominan, diselingi tawa puas Bu Ayu. Selma mengernyit. Apakah begitu cara mereka merayakan lunasnya utang yang katanya dibuat demi Heru? Dengan tawa pesta, rasa perih kembali menjalari hatinya. Ia memaksakan diri bangkit. Ia harus tahu. Ia membuka pintu kamar pelan. Di ruang tamu, Alia sedang melemparkan dirinya ke sofa, sementara Bu Ayu meletakkan sebuah map di atas meja dengan bangga. Akhirnya, Bu, plong banget rasanya. Habis ini kita langsung ke mall ya? Alia mau ambil tas yang kemarin. Seru Alia. Bu Ayu tersenyum lebar. Sabar. Kita bereskan dulu urusan terakhir di rumah ini. Matanya melirik ke arah kamar Selma yang sedikit terbuka. Selma, keluar kamu, panggil Bu Ayu. Nada suaranya berbeda. Bukan lagi nada memelas seperti saat memohon. Ini nada perintah. Tegas dan dingin. Selma melangkah keluar, wajahnya pucat dan matanya masih sembab. Sudah lunas, Bu? Tanyanya pelan. Bu Ayu mengibaskan map di tangannya. Sudah, lunas. Beres. Surat lunasnya sudah di tangan Ibu. Bank tidak akan mengganggu kita lagi. Alia menimpali sinis. Hebat ya, cuma modal nangis-nangis Bombay 3 hari, utang 150 juta lunas. Coba tahu gitu dari kemarin-kemarin aja kita suruh dia jual cincinnya. Deh. Jantung Selma serasa dicubit. Alia, apa maksudmu? Tegur Selma. Bu Ayu berdiri. Ia berjalan mendekati Selma. Wajahnya yang kemarin penuh air mata, kini datar tanpa ekspresi. Maksud Alia itu benar. Selma, terima kasih banyak ya, atas bantuanmu. Kamu sudah sangat berjasa melunasi utang itu. Selma merasa ada yang tidak beres. Syukurlah kalau begitu, Bu. Saya lega.
Bagus kalau kamu lega, potong Bu Ayu cepat. Karena ibu dan Alia juga lega. Akhirnya, beban keluarga ini berkurang. Selma tidak mengerti. Beban? Maksud ibu. Kamu, sahut Alia cepat sambil bangkit dari sofa. Mbak Selma itu beban. Sejak Mas Heru sakit, Mbak cuma bisa nangis. Sekarang Mas Heru sudah tidak ada, Mbak cuma menambah kesedihan di rumah ini. Selma terhuyung. Alia, jaga ucapanmu. Ini rumah Mas Heru, aku istrinya. Tawa Bu Ayu meledak. Tawa yang sangat keras dan meremehkan. Hahaha. Istri? Istri dari siapa? Suamimu sudah di dalam tanah, Selma. Dan rumah ini? Bu Ayu menepuk dinding dengan keras. Ini rumah ibu. Sertifikatnya atas nama ibu. Heru memang tinggal di sini, dan kamu numpang di sini karena menikah dengan anak ibu. Sekarang, anaknya sudah tidak ada. Jadi, statusmu di sini bukan siapa-siapa lagi. Bagai petir menyambar di siang bolong. Lidah Selma keluh. Ia menatap Bu Ayu dengan ngeri. Wajah di depannya ini terasa begitu asing. Ini bukan mertua yang ia hormati. Apa kata ibu? Saya bukan siapa-siapa. Bu Ayu mengangguk. Tepat sekali. Kamu itu orang luar. Urusanmu sudah selesai. Kamu sudah membayar bakti terakhirmu, kan? Sudah melunasi utang atas nama suamimu, kan? Bagus. Itu impas. Impas? Suara Selma bergetar hebat. Impas ibu bilang? Cincin pernikahan saya? Ibu bilang impas? Halah, cincin sebiji aja diributin. Semprot Alia. Anggap aja itu bayar sewa Mbak selama ini numpang makan dan tidur gratis di sini. Puas? Selma tidak bisa lagi menahan air matanya. Tapi ini bukan air mata duka, ini air mata kemarahan dan sakit hati yang luar biasa. Kalian menjebak saya? Jadi utang itu bukan untuk Mas Heru. Bu Ayu tersenyum sinis. Kamu pintar juga ternyata. Tentu saja bukan. Itu utang ibu dan Alia. Tapi Heru sebagai anak, tentu saja harus ikut tanggung jawab. Dan kamu, sebagai istrinya, ya wajib membantu. Sekarang semua sudah lunas berkat kamu. Terima kasih. Selma jatuh terduduk di lantai. Kakinya lemas. Ia ditipu. Dikhianati. Pengorbanannya yang paling suci ternyata hanya untuk membayar utang gaya hidup mereka. Ia menjual kenangan suaminya untuk orang-orang licik ini. Melihat Selma terduduk lemas, Bu Ayu merasa ini saat yang tepat. Ia memberi kode pada Alia. Alia mengangguk, lalu bergegas masuk ke kamar Selma. Beberapa detik kemudian, Alia keluar membawa koper milik Selma dan sebuah tas besar. Ia membanting koper itu di depan Selma. Bruk, apa-apaan ini? Desis Selma. Barang-barangmu, jawab Bu Ayu ketus. Ia kemudian ikut masuk ke kamar Selma, mengambil sisa baju-baju Selma di lemari, dan melemparkannya begitu saja ke lantai, tepat di depan kaki Selma. Ibu mengusir saya? Tentu saja, bentak Bu Ayu, suaranya kini melengking tinggi, penuh kebencian. Mau apa lagi kamu di sini? Jadi parasit? Dengar ya, pergi. Carilah kontrakan buat kamu hidup. Jangan cuma numpang aja. Dasar. Selma menatap tumpukan pakaiannya yang terhina. Ia menatap wajah Bu Ayu dan Alia yang penuh kemenangan. Kalian jahat, kalian iblis. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Selma. Bu Ayu yang melakukannya. Berani kamu mengatai saya iblis? Hah? Kamu yang tidak tahu diri. Sudah ditolong, dikasih tempat tinggal, malah mengatai. Cepat pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Alia menarik lengan Selma dengan kasar, memaksanya berdiri. Pergi. Pergi sana. Kami mau hidup tenang tanpa ada kamu, si pembawa sial. Rumah ini sudah bersih dari utang, sekarang harus bersih dari kamu juga. Selma didorong paksa keluar rumah. Ia terhuyung di teras. Ia tidak membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan, dan tas tangan kecil yang selalu dibawanya. Koper dan tumpukan bajunya dilempar menyusul ke teras. Jangan pernah injakan kakimu lagi di sini. Ini rumah kami, teriak Alia.
Blam. Pintu dibanting dengan keras di depan wajah Selma. Selma berdiri mematung di teras. Hujan gerimis mulai turun, seolah ikut menangisi nasibnya. Ia diusir. Dikhianati. Dibuang seperti sampah setelah semua hartanya, pengorbanannya, dan kenangannya diperas habis. Ia sendirian. Tidak punya siapa-siapa. Tidak punya tempat tujuan. Ia menatap nanar ke pintu yang tertutup rapat itu. Rasa sakitnya sudah tak terlukiskan. Di dalam, ia bisa mendengar Bu Ayu dan Alia tertawa puas. Tawa kemenangan mereka adalah paku terakhir yang menancap di peti mati hatinya. Hujan gerimis yang turun perlahan di teras rumah itu, kini mulai menderas. Tetesan air langit bercampur dengan air mata Selma, yang akhirnya luruh tanpa suara. Ia masih berdiri mematung, di samping koper dan tumpukan pakaiannya yang sebagian sudah mulai basah kuyup. Suara tawa Bu Ayu dan Alia yang samar-samar terdengar dari balik pintu yang tertutup rapat itu, terasa seperti sayatan pisau tumpul di ulu hatinya. Sakit, perih, dan terhina. Ia telah kehilangan suami tercinta. Ia telah mengorbankan kenangan terakhir mereka. Dan kini, ia kehilangan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Dikhianati dengan cara paling keji. Dibuang seperti sampah yang tak lagi berguna. Lututnya terasa lemas, nyaris membuatnya tersungkur di lantai teras yang dingin. Namun, Selma menyeka air matanya dengan kasar. Tidak. Ia tidak boleh hancur di sini. Ia tidak boleh memberi kepuasan pada dua iblis di dalam rumah itu, untuk melihatnya terpuruk dan menangis di depan pintu mereka. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia merogoh tas tangan kecilnya. Ponsel. Baterainya tinggal 15%. Ia harus segera pergi dari tempat neraka ini. Tapi kemana? Ia tidak punya sanak saudara di kota ini. Dunianya selama ini hanya berputar pada Heru dan keluarga suaminya itu. Satu nama terlintas di benaknya. Satu-satunya jangkar yang ia miliki. Sari. Sahabatnya sejak zaman kuliah. Jari-jarinya gemetar hebat saat menekan tombol panggil di layar ponselnya yang retak. Terdengar nada sambung. Sekali. Dua kali. Halo. Sel? Tumben banget telepon jam segini? Kamu lo. Halo? Sel? Kamu nangis? Suara ceria Sari di seberang sana langsung berubah cemas. Mendengar suara hangat sahabatnya, pertahanan Selma runtuh seketika. Tangisnya meledak. Bukan lagi tangis lirih, tapi isak tangis yang tertahan oleh rasa sakit yang luar biasa. Sar? Sari tolong aku, Sar? Isaknya, suaranya parau. Sel? Kamu kenapa? Astaga! Kamu di mana? Apa yang terjadi? Bu Ayu atau si Alia ular itu nyakitin kamu lagi? Sari langsung panik, suaranya meninggi. Selma menceritakan semuanya. Singkat, terputus-putus di antara isak tangisnya yang menyesakkan dada. Tentang utang. Tentang cincin kawinnya yang ia jual. Dan tentang pengusiran keji yang baru saja ia alami. Aku diusir. Sar. Aku di teras, mereka melempar bajuku. Hening sejenak di seberang telepon. Yang terdengar hanya suara gemeretak gigi. Sari sedang menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Kurang ajar. Iblis berwujud manusia mereka berdua. Beraninya mereka. Ya Tuhan, Selma. Oke, kamu tenang. Kamu masih di depan rumah itu? Selma mengangguk, meski Sari tak mungkin melihatnya. Iya, kehujanan. Sialan. Oke, Sel. Jangan kemana-mana. Aku pesan taksi online ke sana sekarang juga. Aku kirim fotomu ke sopirnya biar dia tahu. Masukkan semua barang-barangmu ke taksi. Langsung ke alamatku. Cepat. Jangan sampai baterai HPMU mati. Aku tunggu. Klik. Telepon ditutup. Selma menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Benar saja, tak lama kemudian sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Selma cepat-cepat menyeret koper dan memunguti pakaiannya yang berserakan, memasukkannya ke dalam tas besar dengan terburu-buru. Ia tidak peduli lagi bajunya kotor dan basah. Ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Rumah yang menyimpan sejuta kenangan manis bersama Heru, kini terasa seperti monumen pengkhianatan yang pahit. Maafkan aku, Mas. Aku harus pergi,
bisiknya dalam hati. Ia masuk ke dalam taksi. Sepanjang perjalanan, air matanya tak berhenti mengalir, membasahi bajunya yang lembab. Setibanya di sebuah gang kecil, di depan paviliun sederhana, Sari sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya merah pada menahan amarah. Begitu Selma turun dari taksi dengan wajah pucat pasi dan mata bengkak, Sari langsung berlari memeluknya erat. Ya Tuhan, Selma, lihat keadaanmu, kamu pucat sekali. Ayo masuk. Sari membantu sopir taksi menurunkan barang-barang Selma dan membayarnya. Ia menarik Selma masuk ke dalam paviliunnya yang hangat, mengambilkan handuk kering dan baju gantinya. Ganti bajumu dulu. Kamu bisa sakit. Aku buatkan teh hangat. Sambil memegang cangkir teh hangat dengan kedua tangan yang masih gemetar, Selma menceritakan detailnya sekali lagi. Tentang bagaimana Bu Ayu dan Alia dengan liciknya memanipulasi duka citanya, menggunakan nama Heru untuk memerasnya. Mereka jahat, Sar. Mereka jahat sekali. Cincin kawinku, satu-satunya peninggalan Mas Heru, aku jual, dan ternyata itu untuk membayar utang gaya hidup mereka. Lirih Selma. Sari memukul meja kayu di depannya. Aku tidak habis pikir. Mereka itu bukan manusia. Mereka itu binatang. Memanfaatkan dukamu, memanfaatkan cintamu pada Mas Heru. Kalau Mas Heru masih ada, dia pasti orang pertama yang akan menghajar ibu dan adiknya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Sel, kita harus lapor polisi. Kita harus tuntut mereka atas penipuan. Selma menggeleng lemah. Kepalanya terasa berat. Jangan, Sar. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Aku lelah. Sangat lelah. Lelah katamu? Tapi mereka sudah merampokmu. Mereka menipumu, Sel, Sergasari. Polisi tidak akan bisa mengembalikan cincinku, Sar. Dan aku juga tidak mau kembali ke rumah itu lagi. Sudah biarlah. Mungkin ini memang sudah jalannya. Aku cuma mau tenang. Aku cuma mau memulai hidup baru, ujar Selma pasrah. Sari menghela napas berat. Ia menatap sahabatnya dengan iba. Ia mengerti sifat Selma yang terlalu baik dan tidak tegaan. Oke, aku hargai keputusanmu. Walaupun aku gemas sekali rasanya ingin menjambak mereka berdua. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini terus. Paviliunku ini sempit, dan kamu butuh privasi untuk menata hatimu. Selma mengangguk. Aku tahu. Besok aku akan cari kontrakan. Aku bantu, kata Sari tegas. Tidak usah jauh-jauh. Kebetulan di belakang gang ini, di dekat warung Padang itu, ada kontrakan petak yang baru kosong. Tapi kecil sekali, Sel. Sangat sederhana. 3x4 meter saja. Apa kamu tidak apa-apa? Selma tersenyum tipis, senyum pertama yang terasa getir. Tidak apa-apa, Sar. Yang penting aku punya atap untuk berteduh malam ini. Aku bisa menumpang di sofamu dulu, kan? Tentu saja. Sari langsung memeluk sahabatnya lagi. Malam ini, tidurlah yang nyenyak. Lupakan iblis-iblis itu. Keesokan harinya, Selma dan Sari melihat kontrakan itu. Benar kata Sari. Kontrakan itu hanya satu ruangan petak, dengan dinding kusam dan cat yang di beberapa bagian sudah mengelupas. Kamar mandinya kecil di dalam. Jauh sekali, bagai langit dan bumi, jika dibandingkan dengan kamar nyamannya di rumah Heru. Tapi Selma tidak punya pilihan. Dengan sisa uang di dompetnya yang tak seberapa, ditambah bantuan dari Sari, ia membayar uang sewa untuk bulan pertama. Disinilah hidup baru Selma dimulai. Dari titik nol. Hari-hari pertama terasa menyiksa. Ia sendirian di ruangan sempit itu, hanya ditemani koper dan tumpukan bajunya. Ia membeli kasur lantai tipis dan sebuah kipas angin kecil. Tangis masih sering datang di malam hari. Ia memeluk foto Heru yang berhasil ia selamatkan di tas tangannya. Lihat aku sekarang, Mas. Aku benar-benar sendirian. Tapi Selma tahu ia tidak bisa terus menangisi nasib. Ia harus bangkit. Demi dirinya sendiri, dan demi kenangan baik Heru. Uangnya menipis dengan cepat. Ia harus bekerja. Ia tidak bisa memilih-milih pekerjaan. Ijazah sarjana akuntansinya ia simpan rapi di dalam koper. Ia butuh uang cepat untuk makan besok. Ia memberanikan diri berjalan ke warung Padang di ujung gang kontrakannya.
Permisi. Uni, apa di sini butuh tenaga cuci piring? Tanyanya ragu-ragu. Pemilik warung, seorang ibu parubaya bernama Uni Asih, menatapnya dari atas ke bawah. Melihat wajah Selma yang bersih namun penuh duka, Uni Asih merasa iba. Boleh, Neng. Yang penting halal. Bisa mulai sekarang. Selma mengangguk mantap. Bisa, Uni. Maka dimulailah hari-hari Selma sebagai pekerja serabutan. Pagi hingga sore ia membantu Uni Asih di dapur, mencuci piring-piring kotor, mengupas bawang, dan membersihkan warung. Tangannya yang dulu halus terawat, kini mulai kasar dan sering melepuh karena sabun cuci piring. Malam hari, ia menerima jasa setrika dari anak-anak kos di sekitar Paviliun Sari. Punggungnya terasa pegal linu. Setiap malam, ia pulang ke kontrakan petaknya dengan tubuh lelah luar biasa. Ia menghitung lembaran uang ribuan hasil kerjanya hari itu. Cukup untuk membeli beras 1 liter dan sebungkus mie instan. Jauh dari kemewahan. Tapi anehnya, Selma merasa lebih damai. Uang ini adalah hasil keringatnya sendiri. Tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan. Ia bertekad, ia akan membangun kembali hidupnya, keping demi keping, dari puing-puing kehancurannya. Di rumah besar yang kini terasa lebih luas itu, keheningan pasca kepergian Selma terasa begitu memuaskan bagi Bu Ayu dan Alia. Begitu pintu tertutup, mengunci Selma di luar bersama hujan, Bu Ayu bersandar di pintu itu. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik menatap putrinya, Alia, yang berdiri di ruang tamu. Keheningan itu pecah. Bukan oleh tangis duka, melainkan oleh tawa yang meledak keras. Hahaha. Alia tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Akhirnya si pembawa sial itu pergi juga dari rumah ini, Bu. Ya ampun, Alia puas sekali melihat wajahnya tadi. Pucat, kaget, seperti orang bodoh. Bu Ayu tersenyum miring, senyum kemenangan yang licik. Ia berjalan santai ke sofa dan mendudukkan dirinya dengan gaya seorang ratu. Tentu saja. Apa ibu bilang? Dia itu wanita lemah. Hatinya terlalu lembek. Cukup kita pasang wajah sedih, bawa-bawa nama Heru, dia pasti akan melakukan apa saja. Ia mengambil map berisi surat lunas dari ban yang tergeletak di meja, mengelusnya seolah itu adalah piala. Dan benar saja. Cincin kawin, satu-satunya hartanya, dia relakan. Bodoh sekali. Alia ikut duduk di samping ibunya, matanya berbinar-binar. Iya, Bu. Alia masih tidak menyangka dia bisa sebodoh itu. Menjual kenangan suaminya demi kita. Hahaha. Dan dia tidak tahu sama sekali kalau utang itu. SSSST. Potong Bu Ayu, matanya melirik ke arah pintu, seolah takut Selma masih menguping. Jangan sebut-sebut soal itu lagi. Yang penting, utang di bank lunas. Lunas 100%. Rumah ini aman. Alia cemberut sesaat, lalu teringat sesuatu yang lebih penting. Oh iya, Bu. Uang yang sisa 5 juta itu. Mana? Kan kemarin dapatnya 155 juta. Kata ibu, sisanya buat Alia, tagihnya manja. Bu Ayu mendengus pelan melihat tingkah putri kesayangannya. Dasar kamu. Ini. Ia mengeluarkan beberapa gepok uang dari dalam tasnya, sisa uang yang ia sembunyikan dari Selma, lalu mengambil 5 lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada Alia. Ini. 5 juta. Tapi jangan langsung dihabiskan semua. Kita harus merayakan ini dengan benar. Mata Alia membelalak girang melihat lembaran uang itu. Asyik. Akhirnya. Tas branded impian Alia. Ibu, kita ke mall sekarang. Sekarang ya, Bu. Kita harus merayakan kebebasan kita. Rengek Alia sambil menggoyang-goyang lengan ibunya. Bu Ayu berpikir sejenak. Benar juga. Kita butuh penyegaran setelah berhari-hari harus bersandiwara sedih di depan si Selma itu. Ya sudah, ayo, mandi yang cantik, kita ke mall. Kita makan enak hari ini. Benar saja. Siang itu, saat Selma sedang menggosok panci gosong di dapur Uni Asih dengan tangan perih, Bu Ayu dan Alia melenggang santai di mall paling mewah di kota itu. Alia langsung menuju butik tas yang sudah ia incar. Dengan sombongnya, ia membeli tas yang harganya nyaris 4 juta rupiah. Bu Ayu pun tak mau kalah.
ia membeli beberapa potong baju baru dan sepatu. Mereka menghabiskan sisa 5 juta itu tanpa sisa, seolah uang itu adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Setelah puas berbelanja, mereka makan di restoran Jepang mahal. "Ah, ini baru hidup," kata Alia sambil memasukkan sepotong sushi ke mulutnya. "Coba bayangkan, Bu. Kalau si Selma masih di sini, kita pasti cuma makan tempe bacem lagi. Dia itu pelit sekali, uang belanja selalu dihitung-hitung." Bu Ayu mengangguk setuju sambil menyeruput ocha dingin. "Makanya ibu lega dia sudah pergi. Dia itu penghalang kebahagiaan kita. Sekarang, kita bebas." Bu Ayu menatap putrinya. "Alia, setelah ini, hidup kita akan berubah." Alia menatap ibunya penasaran. "Berubah bagaimana lagi, Bu? Bukannya utang kita sudah lunas?" "Utang di ban memang sudah lunas," kata Bu Ayu, merendahkan suaranya. "Tapi ibu punya rencana yang lebih besar. Rencana yang akan membuat kita benar-benar jadi orang kaya." Mereka pulang ke rumah sore itu dengan tawa riang dan kantong belanjaan penuh. Malam harinya, saat Selma sedang meringkuk di kasur lantainya yang tipis, mencoba menghangatkan diri di kontrakan petak yang dingin, Bu Ayu dan Alia duduk nyaman di sofa empuk ruang tamu. "Jadi, apa rencana ibu?" tanya Alia tak sabar. Wajah Bu Ayu terlihat serius. "Ibu tidak mau tinggal di rumah ini lagi." Alia kaget. "Loh? Kenapa, Bu? Ini kan rumah kita sekarang. Besar, nyaman, dan sudah lunas." "Justru itu," jawab Bu Ayu, "rumah ini sudah lunas. Artinya, harganya mahal. Ibu sudah cek harga pasaran tanah di komplek ini. Kita bisa menjual rumah ini dengan harga setidaknya 2 miliar, Alia." Mulut Alia ternganga. 2 miliar? "Iya." Bu Ayu tersenyum penuh kemenangan. "Kita jual rumah ini. Lalu kita pindah. Kita beli apartemen mewah di pusat kota. Apartemen yang ada kolam renangnya, ada gymnya. Kita tidak perlu lagi hidup di komplek jadul ini. Kita bisa hidup seperti sosialita." Mata Alia berbinar-binar membayangkan kemewahan itu. "Wow. Alia setuju, Bu. Setuju banget. Jual saja rumah ini." Alia sudah muak lihat tetangga-tetangga kepo di sini. Pasti nanti mereka tanya-tanya si Selma kemana. Malas jawabnya. "Tepat sekali," kata Bu Ayu. "Besok ibu akan hubungi agen properti. Kita pasang iklan. Dengan uang 2 miliar, kita bisa foya-foya sepuasnya. Tidak akan ada lagi yang mengatur-atur kita. Tidak ada lagi yang namanya utang." "Hore!" Alia memeluk ibunya erat. "Alia sayang banget sama ibu. Ibu memang yang paling pintar sedunia." Malam itu, Bu Ayu dan Alia tidur dengan sangat nyenyak di kamar mereka yang nyaman, dengan pendingin ruangan yang sejuk. Mereka bermimpi indah tentang tumpukan uang, apartemen mewah, dan kehidupan sosialita yang menanti mereka. Mereka merasa sudah memenangkan segalanya. Mereka telah berhasil menyingkirkan Selma, melunasi utang di ban, dan kini mereka akan menjual rumah untuk mendapatkan miliaran rupiah. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa utang yang dilunasi Selma di bank bukanlah satu-satunya utang yang mereka miliki. Mereka lupa, atau sengaja melupakan, pada sosok lain yang jauh lebih berbahaya daripada Pak Eko si petugas bank. Sosok yang tidak mengenal kata negosiasi, sosok yang tidak bisa dibohongi dengan air mata. Sosok yang kini sedang menghitung hari, menunggu waktu yang tepat untuk datang menagih. Kebebasan yang mereka rayakan malam itu, hanyalah keheningan singkat sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. 1 minggu berlalu sejak Selma terusir. Di rumah besar itu, Bu Ayu dan Alia menjalani hari-hari mereka dengan perasaan di atas awan. Papan bertuliskan, "Dijual, hubungi Bu Ayu," sudah terpasang gagah di depan gerbang. Beberapa calon pembeli, yang dihubungi melalui agen properti, sudah datang melihat-lihat. Tawaran tertinggi sudah mencapai 1,8 miliar rupiah. Bu Ayu menahannya, yakin ia bisa mendapatkan 2 miliar penuh. "Sabar, Alia. Orang kaya itu kalau sudah suka, 2 miliar juga enteng," katanya pada putrinya dengan angkuh. Keduanya sudah benar-benar melupakan Selma. Bagi mereka, Selma hanyalah tangga bodoh yang sudah selesai mereka injak untuk mencapai puncak. Malam itu, mereka sedang bersantai di ruang tamu.
Alia sibuk di ponselnya, melihat-lihat katalog apartemen mewah di pusat kota. Bu, lihat. Yang ini bagus. Ada infinity poolnya. Pemandangannya langsung ke kota. Kalau kita jadi pindah ke sini, Alia pasti langsung jadi primadona di antara teman-teman Alia. Serunya riang. Bu Ayu tersenyum puas. Pilih saja yang kamu suka. Nanti kalau rumah ini laku, ibu beli tunai apartemen itu. Sekalian sama mobil barunya buat kamu. Keduanya tertawa, membayangkan kehidupan glamor yang sudah di depan mata. Mereka tidak sadar bahwa pesta kemenangan mereka akan segera berakhir dengan cara yang paling brutal. Tepat pukul 9 malam, saat mereka sedang asyik menonton sinetron di televisi layar datar, terdengar suara gedoran di pintu depan. Gedor, 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 bukan ketukan, tapi gedoran yang kasar, keras, dan penuh amarah. Seolah pintu itu akan jebol, gelas teh di atas meja bahkan sampai bergetar. Alia menjerit kaget. Astaga, siapa sih itu, Bu? Kasar sekali. Bu Ayu juga terkejut. Jantungnya berdebar. Tidak tahu, preman mana yang berani-beraninya gedor-gedor rumah orang. Gerutunya kesal. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke arah pintu dengan wajah masam. Ia mengira mungkin tetangga yang usil, atau anak-anak iseng. Gedor, gedor, gedor. Bu Ayu. Keluar kamu. Jangan pura-pura tidak dengar. Terdengar suara teriakan pria yang berat dan serak. Bu Ayu menelan ludah. Ini bukan tetangga. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengintip dari lubang intip di pintu. Matanya terbelalak ngeri. Di luar, di bawah lampu teras, berdiri 3 orang pria berbadan besar. Yang paling depan, seorang pria gempal dengan kumis tebal, mengenakan jaket kulit hitam yang sudah kusam. Wajahnya merah padam penuh amarah. Di belakangnya, 2 pria lain berwajah datar dan tampak sangar. Jantung Bu Ayu serasa berhenti berdetak. Ia kenal wajah itu. Bang Jago. Rentenir tempat ia meminjam uang untuk menutupi kekalahan judinya yang besar. Bu siapa? Bu? Tanya Alia ketakutan dari belakang. SSSST. Diam, desis Bu Ayu panik. Ia mundur perlahan dari pintu. Jangan dibuka. Kita pura-pura tidur. Bu Ayu. Saya tahu kamu di dalam. Saya hitung sampai 3. 1. Teriak suara itu lagi. Bu Ayu panik. Mati-mati kita, Alia. 2. Brak. Terdengar suara tendangan keras di pintu. Kalau pintu ini saya dobrak, urusannya lebih panjang, Bu. Bu Ayu tidak punya pilihan. Dengan kaki gemetar seperti jeli, ia memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka, Bang Jago langsung mendorong pintu itu hingga Bu Ayu terhuyung ke belakang. Ketiga pria itu masuk begitu saja tanpa diundang. Aroma asap rokok yang pekat langsung memenuhi ruangan. Wah, wah, wah. Enak sekali ya, Bu Ayu. Santai-santai nonton TV di rumah mewah, kata Bang Jago sinis. Matanya liar memandangi seisi ruangan. Sementara utang ibu sudah lewat jatuh tempo seminggu. Alia bersembunyi di balik sofa, gemetar ketakutan. Bu Ayu mencoba menguasai dirinya. Ia memasang wajah berani, padahal dalam hati ia sudah lemas. Utang? Utang apa lagi? Utang saya sudah lunas. Saya baru bayar lunas ke bank, kata Bu Ayu, mencoba berbohong, berharap rentenir ini salah orang atau bisa ditipu. Bang Jago tertawa terbahak-bahak. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Hahaha. Ban? Ibu pikir saya ini Pak Eko yang pakai batik rapi? Saya Bang Jago, Bu. Ibu lupa sama 300 juta yang ibu ambil tunai dari saya 6 bulan lalu? Yang katanya buat modal usaha? Deh. Wajah Bu Ayu pucat pasi seperti mayat. 300 juta. Utang inilah yang sebenarnya. Utang judi online yang ia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Alia. Utang 150 juta di ban itu ia ambil belakangan, hanya untuk menutupi bunga dan cicilan awal pada Bang Jago yang sudah mengamuk. Dan kini, induk utangnya datang menagih. Saya. Bu Ayu keluh. Alia yang mendengarnya dari balik sofa, ikut syok. 300 juta, Bu? Utang apa lagi? Pekiknya histeris.
Bang Jago menoleh ke Alia. Oh, ada si Nona cantik. Ini, tanya ibumu. Judi online tidak pakai otak. Kalah besar, pinjam ke saya. Janjinya manis sekali, sebulan lunas. Ini sudah 6 bulan. Bunganya saja sudah membengkak jadi 100 juta. Total utang ibu, 400 juta rupiah. Apa? Bu Ayu dan Alia berteriak bersamaan. 400 juta. Tidak mungkin. Saya pinjam 300 juta, protes Bu Ayu. Itu bunga berjalan. Bodoh, bentak Bang Jago. Ibu pikir saya ini panti sosial? Seminggu telat saja bunganya sudah 50 juta. Ibu sudah telat berbulan-bulan. Bu Ayu terduduk lemas di lantai. Habis sudah. Tamat sudah. Mimpinya membeli apartemen mewah hancur seketika. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Bang. Tolong beri saya waktu. Isaknya, kali ini tangisan asli, tangisan ketakutan. Waktu? Bang Jago tersenyum miring. Waktu ibu sudah habis. Tapi, saya ini orangnya baik hati. Ia berjalan ke arah jendela, melihat papan, dijual, di depan. Saya dengar utang ibu di bank sudah lunas. Ya? Bu Ayu terkejut. Dah, dari mana abang tahu? Saya punya mata di mana-mana, Bu. Saya sengaja tunggu. Saya tahu ibu tidak mungkin bisa bayar utang bank dan utang saya sekaligus. Saya tunggu sampai salah satu beres. Dan untungnya, si bodoh dari bank itu sudah ibu selesaikan. Berkat siapa, Bu? Menantu ibu, si Selma itu kan? Yang ibu usir setelah dia jual cincin kawinnya? Bu Ayu dan Alia membeku. Rentenir ini tahu segalanya. Bagus sekali kerjanya si Selma itu, lanjut Bang Jago. Dia sudah membersihkan sertifikat rumah ini dari bank. Jadi, sekarang sertifikatnya bersih. Kan? Pas sekali. Saya datang ke sini untuk mengambil sertifikat itu sebagai jaminan utang ibu. Jangan, Bang, jerit Bu Ayu. Sertifikatnya masih di bank. Masih proses pengambilan setelah lunas. Bang Jago mengangguk-angguk. Oh, masih di bank. Ya sudah. Tidak masalah. Ia mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, saya kasih pilihan. Besok pagi, jam 9, ibu ambil sertifikat itu dari bank, lalu serahkan ke saya. Atau, ia menatap Bu Ayu tajam. Atau besok pagi jam 9, saya datang lagi ke sini. Bawa truk. Saya angkut semua isi rumah ini. Semuanya. Termasuk kusen pintu dan jendelanya. Dan rumah ini, resmi jadi milik saya. Paham? Bu Ayu gemetar hebat. Menyerahkan sertifikat berarti kehilangan rumah. Tidak menyerahkan sertifikat, berarti rumah ini tetap akan diambil paksa. Tidak ada jalan keluar. Tapi, Bang, rumah ini mau saya jual? Cicitnya putus asa. Mau saya jual 2 miliar. Bagus, sahut Bang Jago. Jual saja. Nanti uangnya langsung transfer ke rekening saya. 400 juta buat saya, sisanya terserah ibu. Tapi ingat, besok, jam 9. Sertifikatnya harus ada di tangan saya, atau uang 400 juta tunai. Kalau tidak, ibu dan anak ibu ini tidur di jalanan. Bang Jago memberi isyarat pada anak buahnya. Kita pergi. Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti dan berbalik menatap Bu Ayu yang terduduk lemas. Oh iya, Bu. Jangan coba-coba kabur. Anak buah saya akan berjaga di depan rumah ibu 24 jam. Selamat malam. Pintu ditutup. Bu Ayu dan Alia ditinggal dalam keheningan yang mencekam. Pesta kemenangan telah berakhir. Mimpi indah mereka berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup mereka. Pesta telah usai. Begitu pintu tertutup dan suara mesin mobil Bang Jago menjauh, keheningan di rumah besar itu terasa mencekam. Berbeda dengan keheningan memuaskan saat mereka mengusir Selma, keheningan ini terasa dingin, pekat, dan berbau teror. Bu Ayu masih terduduk lemas di lantai, kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, dipenuhi keringat dingin. Alia, yang bersembunyi di balik sofa, akhirnya keluar dengan tubuh gemetar hebat.
Ia menatap ibunya dengan pandangan ngeri dan penuh amarah. 400 juta? Ibu. Ibu main judi? Desis Alia, suaranya naik 1 oktav. Bu Ayu tersentak. Ia balas menatap putrinya dengan mata nyalang. Diam kamu. Kamu pikir ibu begini untuk siapa? Ibu cuma ingin kita cepat kaya. Ibu ingin kamu hidup enak. Hidup enak? Hidup enak ibu bilang? Alia menjerit histeris, tangisnya meledak. Ini bukan hidup enak. Ini neraka. Ibu menipu Mas Heru, ibu menipu Mbak Selma, dan sekarang ibu menipu Alia. Ibu bilang utangnya cuma di bank. Ternyata ibu punya utang lain yang lebih besar. Ibu gila. Ibu menghancurkan hidup kita. Alia memukuli sofa dengan membabi buta. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Alia. Kali ini dari Bu Ayu. Jangan pernah salahkan ibu. Kamu juga ikut menikmati semuanya. Kamu yang merengek minta tas baru. Kamu yang merengek minta makan enak. Kamu kira uang dari mana semua itu? Kamu sama saja. Bentak Bu Ayu, napasnya tersengal menahan panik dan marah. Pertengkaran hebat pecah. Mereka saling menyalahkan, saling membongkar kebusukan masing-masing. Rumah yang baru sehari mereka rasakan sebagai istana kemenangan, kini berubah menjadi medan perang 2 orang terpidana mati yang menunggu eksekusi. Kita harus bagaimana sekarang, Bu? Lirih Alia setelah lelah menangis. Ia menatap ibunya putus asa. Besok jam 9, kita tidak punya uang. Kita tidak mungkin bisa ambil sertifikat di bank sepagi itu. Kita akan diusir. Bu Ayu terdiam. Otak liciknya berputar cepat. Kita kabur. Kabur? Mata Alia membelalak. Kabur kemana? Bang Jago bilang anak buahnya ada di luar. Bu Ayu mengendap-endap ke jendela, menyibak tirai sedikit. Benar saja. Di bawah lampu jalan, di dekat gerbang, 2 pria berbadan tegap sedang duduk di atas motor, mengisap rokok. Mengawasi. Mati kita. Desis Bu Ayu. Kita benar-benar terjebak. Mereka mencoba menelepon. Bu Ayu menelepon saudara-saudaranya. Begitu mendengar Bu Ayu butuh pinjaman 400 juta, telepon langsung ditutup dengan berbagai alasan. Alia menelepon teman-teman sosialitanya. Jawabannya sama. 400 juta? Aduh, sorry ya, Al. Gue lagi bokek. Mereka yang biasanya memuji-muji Alia, kini menghilang tanpa jejak. Malam itu, tidak ada yang tidur. Bu Ayu dan Alia hanya duduk di sofa, saling diam, mendengarkan jarum jam yang berdetak di dinding. Setiap detak terasa seperti paku yang ditancapkan ke peti mati mereka. Langit di luar mulai terang. Pukul 6 pagi. Pukul 7. Pukul 8. Mereka hanya bisa menangis dalam diam. Pukul 8:55 menit. Terdengar suara deru mesin diesel yang berat. Bukan mobil biasa. Ini suara truk. Brum, brum. Truk itu berhenti tepat di depan gerbang. Jantung Bu Ayu dan Alia serasa copot. Benar saja. Gerbang didorong paksa hingga terbuka. Bang Jago melangkah masuk. Kali ini tidak sendirian. Ia membawa 6 orang kuli angkut berwajah sangar dan bertubuh kekar. Di belakangnya, sebuah truk besar menganga, siap menelan semua harta mereka. Brak! Pintu depan ditendang hingga terbuka, engselnya nyaris lepas. Selamat pagi, Bu Ayu. Jam 9 tepat. Tagihan datang, seru Bang Jago dengan tawa menggelegar. Bu Ayu dan Alia menjerit ketakutan. Bu Ayu berlari, bersujud, dan memeluk kaki Bang Jago. Ampun, Bang. Ampun. Saya mohon beri saya waktu lagi, seminggu saja. Rumah ini pasti laku. Saya janji. Isaknya, persis seperti yang ia lakukan pada Selma dulu. Tapi Bang Jago bukan Selma. Ia menendang Bu Ayu hingga tersungkur. Waktu sudah habis. Nyonya, saya tidak butuh janji. Saya butuh uang. Bang Jago menoleh ke anak buahnya. Jangan banyak omong. Bersihkan semua. Jangan ada yang tersisa. Perintah itu dieksekusi seketika. Keenam kuli itu menyebar. 2 orang langsung mengangkat televisi layar datar besar yang masih menyala. Jangan ambil TV kami,
teriak Alia. Salah satu kuli mendorong Alia hingga jatuh terduduk. Minggir, Neng. Jangan menghalangi. Dua kuli lain mengangkat sofa empuk tempat mereka biasa bersantai. Jangan, itu sofa mahal, raung Bu Ayu. Tapi tidak ada yang peduli. Kegaduhan itu mengundang perhatian. Satu persatu, para tetangga yang selama ini dibenci dan diremehkan oleh Bu Ayu, keluar rumah. Ibu-ibu yang sering ia gosipkan. Bapak-bapak yang ia pandang sebelah mata. Mereka berkumpul di depan gerbang, berbisik-bisik, menatap pemandangan itu dengan kaget sekaligus puas. Loh, itu rumah Bu Ayu kenapa? Kok barangnya dikeluarin semua? Katanya kemarin habis lunas utang ban, kok sekarang ada lagi? Itu rentenir kan? Ya ampun, kasihan syukurin. Wajah Bu Ayu memerah karena malu. Ia mencoba bersembunyi di balik pilar, tapi Bang Jago melihatnya. Mau kemana kamu? Berdiri di situ. Lihat semua hartamu pergi. Para kuli masuk ke kamar Alia. Mereka mengeluarkan kasur, meja rias, dan lemari pakaian. Alia melihat tas branded barunya yang tergantung di gagang pintu. Tidak, jangan yang itu, jeritnya. Ia berlari mencoba menyelamatkan satu-satunya barang mewah yang baru ia nikmati. Tapi terlambat. Seorang kuli berbadan besar merebut tas itu, melihatnya sekilas. Halah, tas begini doang. Ia mencibir, lalu melempar tas itu dengan kasar ke dalam bak truk, bercampur dengan kaki-kaki sofa yang kotor. Hati Alia hancur. Kebanggaan barunya dilempar seperti sampah. Bu Ayu menangis meraung-raung. Cukup, Bang. Cukup. Sisakan kami kasur satu saja. Kami mau tidur di mana? Tidur di jalanan, bentak Bang Jago. Itu urusan kalian. Hanya dalam 30 menit, rumah besar itu kosong melompong. Plang, dijual, dicabut paksa oleh anak buah Bang Jago dan dilempar ke selokan. Para kuli itu mulai mengangkut barang-barang terakhir. Kulkas, mesin cuci, bahkan dispenser air. Rumah itu kini hanya menyisakan dinding dan lantai. Kalian berdua, keluar, perintah Bang Jago. Bu Ayu dan Alia berpelukan di sudut ruangan, menggeleng ketakutan. Kami tidak mau keluar. Ini rumah kami. Bukan lagi. Bang Jago kehilangan kesabaran. Ia memberi isyarat. Dua kuli berbadan paling besar langsung bergerak. Mereka menarik paksa Alia dan Bu Ayu. Ibu dan anak itu menjerit, meronta-ronta, mencakar. Tapi tenaga mereka tak sebanding. Mereka diseret. Diseret melewati lantai keramik yang dingin, diseret melewati teras, dan didorong paksa hingga jatuh tersungkur di atas aspal jalanan komplek yang kotor. Tepat di depan kaki para tetangga yang menonton. Sakit, mal, hancur. Bu Ayu dan Alia, dengan pakaian tidur piyama sutra yang mereka kenakan semalam, kini terduduk di aspal. Bang Jago berjalan keluar rumah. Ia mengeluarkan rantai besi besar dan gembok baru. Ia mengunci gerbang itu rapat-rapat. Ia menatap Bu Ayu dan Alia yang menangis histeris di jalan. Rumah ini, beserta isinya, resmi saya sita sampai utang 400 juta kalian lunas. Dan melihat keadaan kalian, sepertinya tidak akan pernah lunas. Selamat menikmati hidup baru kalian sebagai gelandangan. Bang Jago naik ke bak truk. Truk itu menyalakan mesinnya, meraung keras, lalu pergi, membawa semua kemewahan, semua impian, dan semua harga diri Bu Ayu dan Alia. Meninggalkan mereka berdua di jalanan, hanya dengan baju yang menempel di badan, di bawah tatapan mata puluhan tetangga yang berbisik-bisik. Truk besar itu telah menghilang di tikungan jalan, membawa serta semua kemewahan dan harga diri Bu Ayu dan Alia. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang lebih menusuk daripada kebisingan penyitaan tadi. Di aspal jalanan komplek, di depan rumah mereka yang kini terkunci rapat dengan gembok rentenir, Bu Ayu dan Alia terduduk seperti patung. Piyama sutra mereka yang mahal kini kotor oleh debu jalanan. Tatapan mata mereka kosong. Di sekeliling mereka, para tetangga masih berkumpul. Mereka tidak lagi berbisik. Beberapa dari mereka terang-terangan menatap iba, namun lebih banyak yang menatap dengan senyum sinis yang tertahan. Itu kualat namanya, terdengar suara Bu RT dari kerumunan. Dulu sombongnya minta ampun.
Giliran ada masalah sama menantunya, si Selma yang baik hati itu, malah diusir. Sekarang, rasakan sendiri diusir dari rumah. Wajah Bu Ayu memerah padam. Terhina. Harga dirinya terkoyak di depan semua orang yang selama ini ia pandang rendah. Ayo pergi dari sini, Bu. Bisik Alia. Suaranya gemetar. Ia tidak sanggup lagi menahan puluhan pasang mata yang menusuknya. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Bu Ayu, didorong oleh sisa-sisa harga dirinya yang terakhir, bangkit dengan terhuyung. Ia menarik lengan Alia dengan kasar. Ayo. Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan, mereka berdua mulai berjalan. Langkah mereka gontai, tidak tentu arah. Mereka hanya ingin lari. Lari dari tatapan para tetangga, lari dari rumah yang kini menjadi monumen kegagalan mereka. Terdengar tawa kecil dan cibiran mengiringi kepergian mereka. Mau kemana mereka pakai baju tidur begitu? Matahari mulai condong ke barat. Jalanan raya yang ramai menyambut mereka. Mobil dan motor melaju kencang. Klakson bersahut-sahutan. Dunia berputar seperti biasa, seolah tidak peduli pada dua manusia yang baru saja kehilangan segalanya. Mereka berjalan tanpa alas kaki yang layak, hanya sandal rumah tipis yang kini terasa menyakitkan di atas trotoar yang kasar. Piyama sutra mereka yang mencolok membuat setiap orang yang berpapasan menoleh. Ada yang mengira mereka orang gila, ada yang menatap jijik. Bu, kita kemana? Tanya Alia lagi, air matanya mulai mengering, menyisakan jejak kotor di pipinya. Diam. Jalan saja, bentak Bu Ayu. Ia sendiri tidak tahu harus kemana. Ponsel mereka, dompet mereka, KTP mereka, semua ada di dalam rumah. Terangkut bersama tas dan meja rias. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menambah kontras pada kegelapan nasib mereka. Angin malam yang dingin mulai menusuk tulang. Piyama sutra itu sama sekali tidak memberi kehangatan. Cacing di perut Alia mulai berontak. Bu, lapar? Alia lapar sekali. Rengeknya. Lapar? Makan itu batu, balas Bu Ayu ketus. Tapi sejujurnya, perutnya sendiri juga keroncongan. Mereka terakhir makan enak kemarin siang di restoran Jepang. Kini, mereka bahkan tidak bisa membeli sebotol air mineral. Mereka terduduk di halte bus yang sepi. Menatap nanar pada warung nasi goreng di seberang jalan. Aroma bawang putih dan kecap yang terbakar terasa begitu menyiksa. Kita ke rumah Bu Lastri saja, putus Bu Ayu akhirnya. Bu Lastri adalah sepupunya, yang rumahnya paling dekat dari komplek mereka. Meskipun hubungannya tidak akur karena Bu Ayu sering pamer, tapi dalam kondisi terdesak ini, Bu Ayu yakin darah lebih kental daripada air. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan lagi sekitar 2 kilometer. Kaki Alia sudah lecet dan berdarah. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah Bu Lastri yang sederhana. Bu Ayu mengetuk pintu dengan ragu. Pintu terbuka. Bu Lastri muncul. Matanya membelalak kaget melihat penampilan Bu Ayu dan Alia yang mengenaskan. Ya Tuhan, Mbak Ayu, Alia, kalian kenapa? Kok pakai baju tidur begini? Bu Ayu langsung memasang wajah paling memelas yang ia bisa. Air matanya kembali mengalir. Lastri, tolong Mbak. Las, kami dirampok. Harta kami habis. Kami diusir dari rumah. Tolong beri kami tempat menginap malam ini saja, dan sedikit makanan, kami lapar. Isaknya, mencoba mengulang sandiwara yang sukses pada Selma. Tapi Bu Lastri bukan Selma. Ia sudah mendengar kabar penyitaan itu dari grup WhatsApp RT Komplek Bu Ayu. Ia tahu persis apa yang terjadi. Wajah Bu Lastri yang tadi kaget, kini berubah datar dan dingin. Dirampok? Atau bayar utang judi, Mbak? Tanyanya menusuk. Bu Ayu terdiam seketika. Sudahlah, Mbak. Tidak usah drama. Aku tahu semua ceritanya. Dan aku juga tahu apa yang Mbak lakukan sama Selma. Anak sebaik itu Mbak usir. Sekarang Mbak kena batunya, mau minta tolong ke aku. Bu Lastri menggelengkan kepala. Maaf, Mbak. Rumahku sempit. Suamiku juga lagi tidak enak badan. Aku tidak bisa bantu. Blam. Pintu ditutup rapat di depan wajah mereka. Penolakan itu adalah tamparan kedua yang lebih keras dari tamparan Bang Jago.
Bu Ayu dan Alia membeku. Bahkan Bu Lastri mengusir kita. Lirih Alia tak percaya. Mereka mencoba mendatangi satu rumah kerabat lagi. Jawabannya sama. Pintu tertutup. Telepon tidak diangkat. Mereka sadar. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menolong mereka. Reputasi buruk yang mereka bangun selama bertahun-tahun, kini berbuah penolakan mutlak. Malam semakin larut. Keduanya kini terdampar di emperan toko yang sudah tutup. Berjongkok di sudut yang gelap, berpelukan untuk menahan dingin yang menggigit. Ini adalah titik terendah dalam hidup mereka. Putus asa, lapar, kedinginan, dihina, ditolak oleh semua orang. Alia menangis terseduh-seduh. Kita akan mati di sini ya, Bu? Kita akan mati kedinginan dan kelaparan. Bu Ayu tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke jalanan yang sepi. Keangkuhannya telah luntur total, digantikan oleh ketakutan yang murni. Di tengah isak tangisnya, Alia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah memori yang ia anggap remeh waktu itu. Bu? Bisiknya. Apa? Jawab Bu Ayu lemah. Alia rasa, kita masih punya satu tempat. Bu Ayu menoleh. Tempat apa? Siapa? Semua orang benci kita. Mbak Selma. Cicit Alia. Bu Ayu langsung melotot. Jangan sebut nama perempuan sialan itu. Dia pasti sedang tertawa di atas penderitaan kita. Bukan itu, Bu. Potong Alia cepat, suaranya sedikit mendesak karena putus asa. Alia tahu di mana dia tinggal. Bu Ayu tertegun. Tahu dari mana kamu? Waktu Mbak Selma baru diusir temannya, si Sari, datang ke rumah kita. Dia marah-marah, mau melabrak ibu. Alia yang hadang di depan pintu. Sari mengacungkan ponselnya ke muka Alia. Dia tunjukkan foto Mbak Selma lagi duduk di depan kontrakan kecil. Sari bilang, lihat, sahabatku menderita gara-gara kalian. Waktu itu, Alia sempat lihat di foto itu ada plang nama Gang. Gang Melati. Dan di sebelahnya ada warung Padang Uni Asih. Bu Ayu terdiam. Gang Melati. Warung Padang Uni Asih. Alia melanjutkan, Alia ingat sekali, Bu. Karena Alia sempat mengejek Sari, hahaha, pantas. Cuma bisa dapat kontrakan di gang sempit. Keheningan melanda keduanya. Ironi yang luar biasa pahit. Kontrakan yang dulu mereka perintahkan Selma untuk cari. Tempat yang mereka hina sebagai tempat gelandangan. Kini, tempat itu menjadi satu-satunya harapan mereka untuk sekadar bertahan hidup malam ini. Kita ke sana? Tanya Alia takut-takut. Bu Ayu memejamkan matanya. Harga dirinya berperang hebat dengan rasa laparnya yang melilit dan dingin yang menusuk sumsum. Ia membayangkan Selma. Wanita lemah yang mereka tindas. Meminta tolong padanya, bersujud di kakinya. Rasanya lebih baik mati. Tapi perutnya berbunyi lagi. Keras. Dan angin malam berhembus lebih kencang. Ia menggigil hebat. Kamu tahu di mana Gang Melati? Tanya Bu Ayu akhirnya. Suaranya pecah dan penuh kekalahan. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Emperan toko yang mereka jadikan tempat berteduh terasa semakin dingin. Udara malam yang lembab menusuk piyama sutra mereka, menembus langsung ke tulang. Bu Ayu memeluk tubuhnya sendiri, menggigil hebat. Alia, yang meringkuk di sebelahnya, sudah tidak menangis lagi. Air matanya kering, digantikan oleh tatapan kosong dan bibir yang pucat membiru. Bu, Alia tidak mau mati di sini, bisik Alia, suaranya serak. Harapan. Sekecil apapun, manusia akan mengejarnya saat terdesak. Dan harapan satu-satunya bagi mereka kini bernama Selma, di sebuah tempat bernama Gang Melati. Bu Ayu menelan ludah. Harga dirinya sudah tercabik-cabik oleh tatapan tetangga, penolakan kerabat, dan kini oleh rasa lapar yang melilit hebat. Mati di jalanan, atau membuang sisa harga diri terakhirnya di depan Selma? Pilihan itu terasa sama-sama mematikannya. Tapi dingin dan lapar adalah musuh yang lebih nyata. Kita ke sana, putus Bu Ayu akhirnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Kalah. Mereka bangkit. Kaki Alia, yang sudah lecet karena sandal rumah tipisnya, terasa seperti ditusuk ribuan jarum saat kembali menapak di trotoar yang dingin dan kasar.
Jauh tidak, Al? Tanya Bu Ayu. Alia? Alia tidak tahu. Alia cuma ingat nama jalannya dari foto itu. Jalan Kenanga. Gang Melati, dekat warung Padang Uni Asih. Jawab Alia lirih. Mereka mulai berjalan lagi. Dua sosok mengenakan piyama di tengah kota yang mulai terlelap. Mereka seperti dua hantu yang tersesat. Beberapa pengendara motor yang lewat menoleh, ada yang tertawa, ada yang bergidik ngeri mengira mereka orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Perjalanan itu terasa seperti neraka. Mereka harus bertanya arah kepada penjaga pos kamling. Jalan Kenanga? Wah, masih jauh sekali, Bu. Sekitar 5 kilometer lagi. Lurus saja, nanti ketemu perempatan besar. Belok kiri, kata penjaga itu, menatap mereka dari atas ke bawah dengan curiga. 5 kilometer. Kaki Alia langsung lemas. 5 kilometer, Bu. Alia tidak kuat. Diam. Kamu mau mati kedinginan? Jalan, bentak Bu Ayu, lebih untuk memotivasi dirinya sendiri. Mereka berjalan dan terus berjalan. Kaki Alia yang lecet akhirnya berdarah. Ia menangis dalam diam, menyeret kakinya. Bu Ayu, meski fisiknya lebih kuat, batinnya hancur. Setiap langkah adalah pengingat betapa bodohnya dia. Mimpinya akan apartemen mewah, mobil baru, dan kehidupan sosialita, kini berganti menjadi perjuangan mencari gang sempit demi sesuap nasi. Pemandangan di sekitar mereka berubah. Dari jalan raya yang ramai, kini mereka memasuki kawasan yang lebih padat, lebih kumuh. Gang-gang kecil mulai terlihat. Setelah hampir 2 jam berjalan tertatih-tatih, akhirnya mereka melihatnya. Sebuah papan nama besar yang menyala terang di tengah kegelapan, Warung Padang Uni Asih, buka 24 jam. Dan tepat di sebelahnya, sebuah celah gelap di antara 2 bangunan. Sebuah papan kayu kecil bertuliskan, Gang Melati. Hati mereka mencelos. Inikah tempatnya? Begitu sempit, gelap, dan bau. Aroma got yang mampat dan sampah basah langsung menyergap hidung mereka. Jauh berbeda dengan komplek mereka yang asri dan wangi bunga. Ini tempatnya? Bisik Alia ragu. Kamu bilang di sini? Jawab Bu Ayu ketus. Dengan sisa keberanian terakhir, Bu Ayu melangkah masuk ke dalam gang itu, disusul Alia yang berpegangan erat pada piyama ibunya. Gang itu hanya cukup untuk dilewati 1 orang. Lantainya becek dan licin. Di kiri dan kanan mereka, berderet pintu-pintu kontrakan petak yang tampak identik. Suara televisi, tangisan bayi, dan dengkuran orang tidur terdengar campur aduk. Ini adalah dunia yang benar-benar asing bagi mereka. Yang mana? Al? Kamu bilang pintunya biru pudar. Desak Bu Ayu panik. Sabar, Bu. Alia lagi cari. Mereka berjalan pelan, mengintip setiap pintu. Di ujung gang, di salah satu kontrakan yang paling pojok, mereka melihatnya. Sebuah pintu bercat biru yang sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi, ada sepasang sandal jepit usang di depannya. Sandal jepit yang mereka kenali. Itu milik Selma. Jantung Bu Ayu dan Alia berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau meledak. Mereka berdiri mematung di depan pintu itu. Ini dia. Pintu penentu nasib mereka. Tangan Bu Ayu terangkat, gemetar hebat. Ia ingin mengetuk, tapi tangannya kaku. Mal, takut, gengsi. Semuanya bercampur aduk. Alia, kamu saja. Bisik Bu Ayu. Alia menggeleng keras. Tidak mau. Alia takut. Tiba-tiba, perut Bu Ayu berbunyi. Keras sekali. Keroncongan. Rasa lapar yang luar biasa mengalahkan semua gengsinya. Dengan gemetar, ia mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar begitu pelan. Tidak ada jawaban. Di dalam, Selma yang baru saja pulang dari shift malam menyetrika, sedang merebus air di panci kecil. Ia hendak memasak sebungkus mie instan untuk mengganjal perutnya sebelum tidur. Ia mengira suara ketukan itu hanya tikus. Bu Ayu mengetuk lagi. Kali ini lebih keras, putus asa. Permisi. Suaranya serak. Di dalam, Selma terkejut. Siapa yang bertamu selarut ini? Ia mematikan kompor, sedikit takut. Ia berjalan pelan ke pintu. Siapa? Ya?
tanyanya dari dalam. Suara itu, suara Selma. Bu Ayu dan Alia saling pandang. Itu benar-benar dia? Selma ini ibu, nak? Jawab Bu Ayu, suaranya pecah. Pintu terbuka. Perlahan. Dan di sanalah Selma berdiri. Wajahnya terlihat lelah di bawah cahaya lampu neon gang yang remang-remang. Ia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana kolor. Matanya membelalak kaget. Ia membeku. Di depannya, berdiri dua sosok yang telah menghancurkan hidupnya. Bu Ayu dan Alia. Mengenakan piyama sutra yang kini kotor dan kumal. Rambut mereka acak-acakan. Wajah mereka penuh debu dan jejak air mata kering. Kaki Alia terlihat berdarah. Selma syok. Ini mimpi? Halusinasi? Kenapa? Kenapa mereka bisa ada di sini? Dengan penampilan seperti gelandangan? Tepat saat keheningan itu mencekam, dari dalam kontrakan Selma, terciumlah aroma itu. Aroma yang bagi Selma adalah makanan sehari-hari. Tapi bagi Bu Ayu dan Alia, itu adalah aroma surga. Aroma kuah mie instan yang mendidih. Aroma bawang goreng. Sederhana, tapi begitu memabukkan bagi perut yang sudah kosong selama lebih dari 24 jam. Aroma itulah yang menghancurkan sisa pertahanan Alia yang terakhir. Mbak. Lirih Alia. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh. Bukan berlutut. Ia tersungkur ke depan. Bro. Ia bersujud di lantai gang yang kotor dan becek, tepat di kaki Selma. Tangisnya meledak sejadi-jadinya. Tangisan yang bukan lagi dibuat-buat. Ini tangisan orang yang putus asa. Mbak Selma, ampun. Ampunkan Alia, Mbak. Tolong, kami lapar, kami kedinginan. Alia lapar sekali, Mbak. Tolong. Bu Ayu terhuyung melihat putrinya bersujud seperti itu. Ia menatap Selma. Selma masih mematung, kaget luar biasa. Ia menatap putrinya yang mencium lantai. Ia mencium aroma mie instan itu lagi. Selesai sudah. Keangkuhannya runtuh total. Tidak ada lagi Bu Ayu yang sombong. Yang ada hanya seorang ibu yang gagal, seorang pecundang yang kelaparan. Lututnya ikut lemas. Ia menjatuhkan dirinya di samping Alia. Ikut bersujud. Wajahnya yang keriput kini menyentuh lantai gang yang dingin. Selma, nak, maafkan ibu. Isaknya tertahan. Ibu salah. Ibu. Ibu sudah menerima hukumannya. Tolong kami, nak. Kami diusir, harta kami habis. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, beri kami makan sedikit saja. Sisa nasi juga tidak apa-apa. Tolong, Selma. Di gang sempit yang remang-remang itu, Selma berdiri kaku. Di depan pintu kontrakan petaknya, dua orang yang telah merampas segalanya darinya, kini bersujud di kakinya, memohon ampun, bukan karena penyesalan atas dosa mereka, tapi karena semangkuk mie instan. Selma berdiri mematung di ambang pintu kontrakannya yang sempit. Waktu seakan berhenti berdetak. Di bawah cahaya lampu neon gang yang remang-remang, dua sosok yang telah merampas segalanya darinya kini bersujud di lantai yang kotor dan becek. Pemandangan itu begitu surreal. Bu Ayu dan Alia, dua wanita yang seminggu lalu mengusirnya dengan tawa penuh kemenangan, kini menangis memohon belas kasihan. Piyama sutra mereka yang mahal, kini berlumur debu jalanan, kontras dengan kaos oblong lusuh yang dikenakan Selma. Aroma mie instan yang mendidih dari panci kecil di dalam kontrakan Selma, yang memicu keputusasaan mereka, kini terasa menggantung canggung di udara. Itu adalah aroma kemiskinan bagi Selma, tapi menjadi aroma keselamatan bagi mereka. Mbak, tolong. Alia lapar sekali. Isak tangis Alia terdengar begitu menyedihkan, bukan lagi tangisan manipulatif yang biasa ia dengar. Ini adalah tangisan primal, tangisan orang yang benar-benar hancur dan kelaparan. Bu Ayu, yang harga dirinya setinggi langit, kini tak berani mengangkat wajahnya dari lantai. Tubuhnya yang gemetar hebat menunjukkan betapa ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Selma menatap puncak kepala kedua wanita itu. Hatinya bergemuruh. Ada percikan kepuasan sesaat, melihat mereka yang angkuh kini terhina. Namun, perasaan itu cepat sekali hilang, tergantikan oleh sesuatu yang lebih dalam. Iba. Ia teringat almarhum suaminya. Bagaimanapun jahatnya mereka,
ini adalah ibu dan adik Heru. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai monster yang menghancurkannya, tapi sebagai dua manusia yang tersesat dan kini benar-benar kalah. Tanpa berkata apa-apa, Selma menarik napas panjang. Ia mundur selangkah, membuka pintu kontrakannya lebih lebar. "Masuklah," katanya pelan. Suaranya datar, tanpa kehangatan, namun juga tanpa kebencian. Bu Ayu dan Alia mengangkat wajah mereka, kaget. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka mengira akan dicaci maki, diusir, atau diludahi. Tapi mereka justru dipersilakan masuk. Dengan tubuh yang masih gemetar, mereka bangkit perlahan, melangkah masuk ke dalam ruangan petak 3x4 meter itu. Saat berada di dalam, kehancuran mereka terasa semakin lengkap. Inikah tempat tinggal Selma sekarang? Ruangan sempit yang pengap, hanya beralas kasur lantai tipis, satu kipas angin kecil, dan sebuah lemari plastik. Inilah kontrakan yang mereka suruh Selma cari dengan tawa mengejek. Alia langsung menunduk. Rasa malu membakarnya lebih hebat daripada rasa lapar. Selma membalikkan badan, menghampiri kompor kecilnya. Ia melihat ke dalam panci. Satu bungkus mie instan. Tidak cukup untuk 3 orang. Bu Ayu dan Alia memperhatikannya dalam diam. Mereka melihat Selma membuka lemari plastik kecilnya. Di sana, hanya ada beberapa bungkus mie instan lagi dan sebungkus beras kecil. Selma mengambil satu bungkus mie lagi. Ia membukanya dan memasukkannya ke dalam panci yang sama. Alia terkesiap. Ia tahu apa artinya itu. Selma sedang mengorbankan jatah makannya untuk besok. Demi mereka. Demi 2 orang yang telah mengambil cincin kawinnya. "Mbak." Lirih Alia, air matanya kembali mengalir. "Jangan, kami tidak pantas." Selma tidak menoleh. Ia hanya mengaduk mie itu dalam diam. Ia mengambil 3 mangkuk plastik yang ia miliki. 3 mangkuk. Bu Ayu memejamkan mata. Kebaikan sederhana ini, terasa seperti tamparan yang 1000 kali lebih menyakitkan daripada tendangan Bang Jago. Ini adalah hukuman yang sesungguhnya. Selma meletakkan panci itu di lantai. Ia membagi mie instan itu menjadi 3 porsi kecil. Sangat kecil. Tapi bagi Bu Ayu dan Alia, itu adalah makanan paling berharga di dunia. Selma menyodorkan 2 mangkuk itu. "Makanlah dulu, Bu." "Alia." Tangan Bu Ayu gemetar hebat saat menerima mangkuk itu. Alia juga. Mereka tidak berani menatap Selma. Mereka menunduk dan mulai makan. Mereka makan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis karena lapar. Menangis karena malu. Menangis karena kebaikan yang tak terduga. Setiap suapan mie yang masuk ke kerongkongan mereka terasa seperti bara api, membakar sisa-sisa keangkuhan mereka hingga menjadi abu. Mereka kini tahu, mereka telah menghancurkan manusia paling mulia yang pernah mereka temui. Selma sendiri hanya makan sedikit. Ia lebih banyak menatap dinding kusam kontrakannya. Setelah mangkuk itu kosong, keheningan menyelimuti ruangan sempit itu. Bu Ayu meletakkan mangkuknya. Ia memberanikan diri menatap Selma. "Selma, Ibu. Ibu minta maaf," katanya, suaranya parau. Bukan cuma karena ini. Ibu minta maaf atas segalanya. Ibu yang menipumu. Utang itu, murni utang judi Ibu. Heru tidak tahu apa-apa. Kamu benar, kami iblis." Selma akhirnya menatap mereka. Matanya tenang. "Sudah selesai makannya?" Bu Ayu dan Alia mengangguk pelan. "Malam ini, kalian boleh tidur di sini," kata Selma. Mata Alia membelalak, ada sedikit harapan. "Di lantai," lanjut Selma, menunjuk sisa lantai semen yang kosong. "Pakai bantal ini," ia memberikan bantal guling satu-satunya. "Tapi, besok pagi, setelah subuh, kalian harus pergi." "Pergi kemana?" "Sel," cicit Alia putus asa. "Kami tidak punya siapa-siapa lagi." "Itu bukan urusan saya," kata Selma tegas, namun tidak kejam. "Itu adalah sebuah batasan. Saya sudah memberi kalian makan agar kalian tidak mati kelaparan. Saya memberi kalian tempat berteduh agar kalian tidak mati kedinginan di jalan. Hanya itu yang bisa saya berikan. Selebihnya, itu urusan kalian dengan Tuhan." Bu Ayu mengangguk dalam. Ia mengerti.
Ia tidak berhak meminta lebih. Kebaikan Selma malam ini sudah lebih dari cukup untuk menamparnya seumur hidup. Malam itu, di kontrakan petak yang sempit, terjadilah pemandangan paling ironis. Selma tidur nyenyak di kasur lantainya yang tipis. Hatinya damai. Sementara di lantai semen yang dingin di sebelahnya, Bu Ayu dan Alia meringkuk, tidak bisa tidur. Mereka tidak hanya kedinginan, tapi juga terbakar oleh rasa malu yang tak terperi. Keesokan paginya, seperti yang dikatakan Selma, sebelum matahari terbit, ia membangunkan mereka. Saat mereka hendak pergi, Selma memasukkan tangannya ke dompet. Ia mengeluarkan 2 lembar uang 20 ribuan. Ini untuk ongkos bus. Pulanglah ke desa. Setidaknya di sana masih ada kerabat jauh. Bu Ayu menangis, ia menolak. Tidak usah, Nak, cukup, cukup. Ambil, kata Selma. Saya tidak mau kalian mengemis di jalanan. Pergilah. Dengan tangan gemetar, Bu Ayu menerima uang itu. Ia dan Alia berjalan keluar dari gang sempit itu, tanpa menoleh ke belakang. Selma menatap kepergian mereka. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Ia telah mengalahkan mereka bukan dengan balas dendam, tapi dengan tetap menjadi dirinya sendiri. Ia menutup pintu kontrakannya, bersiap untuk kembali bekerja di warung Uni Asih. Hidupnya yang baru, yang ia bangun dari nol, kini benar-benar dimulai. Pesan moral. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuhmu, melainkan dengan menunjukkan kebaikan hati saat mereka berada di titik terendah. Kebaikan yang tulus di saat yang tepat adalah tamparan paling keras yang mampu menghancurkan keangkuhan manapun.